Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ndaswanto. NIM 05210926, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dari masa ke masa dengan modul MKWN 4110. Yang pertama yaitu masa revolusi fisik dari 1945 sampai 1950. Nah, ini peristiwanya terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menghadapi ancaman dari Belanda atau Nika yang ingin menjajah kembali. Yang D, terjadi banyak pertempuran fisik di berbagai daerah. Nah, ini ya peristiwanya. Selanjutnya, peristiwa pentingnya pertempuran Surabaya di tahun 1945, agresi militer Belanda 1, 1947, perjanjian Renville 1948, agresi militer Belanda 2, 1948, perjanjian Bromley-Royan 1949, konferensi Meja Bundar 1949. Ciri-ciri perjuangannya yaitu A, menggunakan kekuatan militer dan rakyat, ya, perang bersenjata. B, dibantu juga dengan diplomasi internasional. C, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hasil akhirnya, A, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda di tahun 1949. B, menjadi akhir dari masa revolusi fisik. Ya, ini adalah masa revolusi fisik ya. Selanjutnya, masa RIS atau Republik Indonesia Serikat dari 1949 sampai 1950. Pengertian, masa ketika Indonesia berbentuk negara federal atau serikat terjadi setelah hasil konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1949. Latar belakangnya yaitu 1. Tekanan dari Belanda dalam proses pengakuan kedaulatan. 2. Hasil kesepakatan KMB yang mengharuskan Indonesia menjadi negara federal. Ciri-cirinya yaitu pertama, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Yang kedua, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu bagian. Yang ketiga, sistem pemerintahan berbeda dari sebelumnya, bukan negara kesatuan. Masalah yang terjadi, banyak rakyat tidak setuju dengan sistem federal. Yang kedua, dianggap sebagai strategi Belanda untuk memecah belah Indonesia. Yang ketiga, kurangnya rasa persatuan antar negara bagian. Akhir masa RIS. Yang pertama yaitu pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga yaitu Kabinet Parlementer dari tahun 1950 sampai tahun 1965. Pengertian, masa ketika Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet atau pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai kepala negara. Ciri-ciri, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kabinet jatuh jika kehilangan dukungan DPR. Banyak partai politik yang berperan. Contoh kabinet, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Filopo, Kabinet Ali Satro Amijoyo. Akhir masa berakhir pada 1959 dengan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia kembali ke UUD 1945. Yang ketiga yaitu masuk kepada demokrasi terpimpin yaitu 1960 sampai 1965. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pengertian, masa pemerintahan di bawah Presiden Soeharto. Kedua, dimulai setelah berakhirnya demokrasi terpimpin atau tahun 1965. Ya, peristiwa penting. Yang pertama Super Semar tahun 1966 sebagai awal kekuasaan Soeharto. Yang kedua program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga krisis ekonomi di 1997. Ciri-ciri pemerintahan lebih terpusat dan kuat. Menekankan stabilitas politik dan keamanan. Pancasila dijadikan asas tunggal.
peran militer cukup besar dalam pemerintahan. Kondisi yang terjadi, 1. Pembangunan ekonomi meningkat atau pembangunan nasional. 2. Namun kebebasan berpendapat dibatasi. 3. Muncul praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhir masa, 1. Berakhir pada 1998. 2. Soeharto mengundurkan diri. 3. Digantikan oleh masa reformasi. Masa sekarang, pasca reformasi 1998. Pengertian, setelah jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 ditandai dengan perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Ciri-ciri kebebasan, 1. Kebebasan berpendapat lebih terbuka. 2. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, jujur, dan adil. 3. Adanya pembatasan masa jabatan presiden, maksimal 2 periode. 3. Desentralisasi atau otonomi daerah lebih luas. Perubahan penting, Amandemen UUD 1945. Kedua, reformasi di bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Ketiga, masyarakat dalam demokrasi semakin besar. Peran masyarakat dalam demokrasi semakin besar. Tantangan, 1. Penyebaran hoaks dan konflik di media sosial. 2. Masih adanya praktik korupsi. 3. Perbedaan pendapat yang kadang memicu perpecahan. Nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa revolusi fisik, yaitu 1945 sampai 1950. A. Fokus mempertahankan kemerdekaan. Yang B-nya nilai yang tercermin. Sila ke-1, ketuhanan. Perjuangan dilandasi keimanan dan doa kepada Tuhan. B. Sila ke-3, persatuan rakyat bersatu melawan penjajah. C. Sila ke-2, kemanusiaan melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Intinya, perjuangan fisik dan spiritual berjalan bersamaan. Yang kedua, masa RIS, 1. Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Fokus, negara federal dan kembali ke NKRI. Nilai yang tercermin yaitu A. Sila ke-1, yaitu sila ketuhanan, yaitu toleransi antar umat beragama tetap dijaga. Sila ke-3, kesatuan, keinginan kembali ke negara kesatuan. Sila ke-4, musyawarah, keputusan melalui kesepakatan bersama. Intinya, menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, kabinet parlementer 1950 sampai 1959. A. Fokus, demokrasi parlementer. B. Nilai yang tercermin yaitu sila ke-1, ketuhanan, kebebasan beragama dijamin. Yang kedua, sila ke-4, demokrasi sistem parlementer dan peran DPR. Sila ke-3, persatuan, itu tetap satu negara meskipun banyak partai. Catatan demokrasi berjalan tetapi belum stabil. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Fokus kekuasaan terpusat. B. Nilai yang tercermin. Sila ke-1, ketuhanan, yaitu tetap diakui sebagai dasar negara. 2. Sila ke-4, musyawarah. Secara konsep ada tapi praktik terbatas. Catatan, nilai Pancasila belum dijalankan secara seimbang. Masa Orde Baru 1965 sampai 1998. A. Fokus, stabilitas, dan pembangunan. B. Nilai yang tercermin sila ke-1, ketuhanan, pendidikan, agama, dan penanaman nilai Pancasila atau P4. Sila ketiga atau persatuan yaitu menjaga stabilitas nasional. Yang ketiga itu sila kelima atau keadilan, pembangunan ekonomi. Catatan, cenderung formal, kebebasan terbatas. Masa reformasi sampai sekarang, 1998 sampai sekarang, fokus demokrasi dan kebebasan. B. Nilai yang tercermin. 1. Sila ke-1 atau ketuhanan yaitu kebebasan beragama lebih terbuka. Kedua, sila ke-4 demokrasi, pemilu langsung dan kebebasan berpendapat. Sila ke-4 sila ke-4 yaitu demokrasi, pemilu langsung dan kebebasan berpendapat. Ketiga, sila kedua kemanusiaan, perlindungan HAM. Keempat, sila ketiga atau persatuan yaitu menjaga keberagaman. Tantangan, masih ada konflik dan kurangnya toleransi. Refleksi diri dari nilai-nilai Pancasila. Yang refleksi diri saya sendiri yaitu 1. Dari sejarah Pancasila saya belajar bahwa persatuan adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Yang kedua, perbedaan pendapat dan latar belakang seharusnya disikapi dengan saling menghargai dan toleransi. Ketiga, kebebasan yang dimiliki saat ini harus disertai dengan tanggung jawab, terutama dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, nilai ketuhanan mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama. Nomor kelima yaitu, sebagai generasi muda, saya perlu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga sikap, tidak mudah terprovokasi, dan menghargai orang lain. Yang keenam, nilai-nilai Pancasila sangat relevan hingga saat ini, tergantung bagaimana kita sebagai generasi muda mengamalkannya. Itu adalah refleksi diri saya sendiri. Selanjutnya, yaitu referensi. Poin-poin Pancasila dari masa ke masa ini saya ambil dari referensi dari modul MKWN 4110 modul Pancasila, yaitu modul 2 halaman 2.34. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.